Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Leni Susanti. Ustadz, saya izin menceritakan tentang kisah rumah tangga saya. Saya menjalani rumah tangga sudah 11 tahun dan dikaruniai oleh Allah 3 orang anak. Namun semua itu berubah semenjak tahun 2023, di mana saya mengalami pengkhianatan. Pengkhianatan itu berasal dari karyawan kantor saya. Di mana dia menjadi orang ketiga dalam rumah tangga saya. Bahkan Pak Ustadz, mereka sampai pergi umroh bersama. Lalu pasca umroh mereka melakukan nikah sirih. Setelah saya mencoba konfirmasi kepada suami menjelaskan kenapa harus menikah siri, karena mereka melakukan sesuatu di luar nalar saya, Pak Ustadz. Pada saat itu saya juga menemui perempuan itu, di mana yang saya terima adalah pengakuan frontal, dan pertemuan itu berakhir dengan pertengkaran. Saya mencoba bertanya kepada suami, dan suami memutuskan untuk menalak perempuan itu dan meminta maaf kepada saya. Saya mencoba memaafkan Pak Ustadz, menerima takdir saya, karena saya sadar betul sebagai seorang istri saya pun penuh dengan kekurangan. Namun setiap hari saya masih terus mencoba meyakini bahwa memang rumah tangga saya ini masih bisa untuk diselamatkan. Saya banyak introspeksi diri. Saya terus belajar bagaimana cara melayani suami dengan lebih baik. Namun ternyata semua itu tidaklah cukup, Pak Ustadz. Mereka masih terus bertemu berulang kali. Sampai puncaknya di tahun ini, mereka kembali menjalin hubungan tanpa sepengetahuan saya, Pak Ustadz. Di mana saat ini ketiga anak saya masih sangat kecil. Namun saya merasa sudah sangat tidak kuat lagi, Pak Ustadz, untuk menjalani rumah tangga ini. Ya, saya tanyakan, berdosakah saya sebagai seorang istri sudah merasa tidak sanggup lagi dan meminta cerai kepada suami? Apakah saya kurang memberikan kenyamanan? Apakah saya sebagai istri banyak kekurangan? Kami saling bertukar pikiran. Kami mencoba memperbaiki kembali apa yang kurang di antara kami. Tapi semua itu tidak berguna ternyata, Pak Ustadz, sampai saat ini. Apa jawaban beliau ketika Mbak nanya ada kekurangan? Beliau jawabannya apa? Ya, alasannya memang kenyamanan, Pak Ustadz. Sedangkan saya pada waktu itu baru melahirkan anak kedua. Jadi ada yang hilang. Ada yang hilang. Ada ketidakhadiran yang hilang. Baik. Jadi Mbak ke depan maunya yang bisa disakiti berkali-kali. Kita hidup diciptakan oleh Allah untuk bahagia, bukan untuk menderita. Maka kadang kita harus berdaya untuk melewati semuanya dengan hati yang lapang. Maka ingat ya, jangan mudah menyakiti pasangan, karena rasa sakit yang pernah kita hadirkan itu bisa jadi trauma yang berkepanjangan. Apalagi istri, apalagi disakitinya berkali-kali. Maka tidak mudah kalau kemudian kita minta, maafin aku, kan aku punya salah. Nggak mudah, mungkin dimaafin iya, tapi trauma sakitnya akan terus ada, bahkan hadir dalam diri kita. Maka kalau Mbak bertanya apakah berdosa saya untuk berpisah dari pasangan saya, tergantung. Kalau pasangannya bertobat, minta ampun, mau berubah, mau memperbaiki diri, Mbak salah, minta pisah. Tapi kalau emang udah nggak ada perubahan, nggak ada kebaikan, dilanjutkan juga akan semakin menghancurkan,
maka tidak berdosa, karena Allah tidak menginginkan hambanya mendapatkan keburukan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang merusak kehidupannya, apalagi merusak dirinya. Kalau bukan kita yang mencintai kita, siapa lagi? Setuju? Kalau bukan kita yang menyayangi kita, siapa lagi? Maka Mbak, saya tahu sakitnya. Saya merasakan seperti apa lukanya. Tapi hidup harus terus berjalan. Semoga ini jalan terbaik yang Allah titipkan untuk Mbak. Dan yang ke depan, ketika Mbak tanya, "Aa, dosakah saya tidak memaafkan orang yang menyakiti saya?" Saya kira harus selalu ada ruang untuk memaafkan. Apalagi mantan suami. Ingat ya, mantan suami ada, mantan istri ada, tapi mantan anak dan ayah tidak akan pernah ada. Maksud saya, bagaimanapun beliau adalah ayah dari anak-anakmu. Satu saat mungkin anakmu pasti ingin ketemu sama ayahnya, dan begitu sebaliknya. Engkau boleh gagal sebagai istri, yang di sana juga boleh gagal sebagai seorang suami, tapi engkau tidak boleh gagal sebagai ayah dan ibu untuk anak-anakmu. Kalau Mbak butuh jarak untuk jeda dengan waktunya, gak masalah. Memaafkan boleh, tapi bukan berarti melupakan. Karena memaafkan dengan melupakan itu beda. Memaafkan dan menjaga jarak juga boleh, karena kadang-kadang menjaga jarak dalam kebaikan itu juga penting. Jaga jarak bukan membenci, tapi menjaga hati agar tidak tersakiti berkali-kali. Dan selanjutnya, untuk anggap aja, untuk dia yang menyakiti Mbak, perempuan itu, ya Mbak gak usah khawatir. Karena siapapun yang mengambil kebahagiaan orang lain, maka siap-siap akan Allah ambil kebahagiaan dia dalam kehidupannya. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang melakukan tahbib. Apa? Tahbib. Tahbib itu perbuatan menghancurkan hubungan dua orang, maka dia bukan golongan kami. Barang siapa yang menjadi sebab kehancuran hubungan seseorang, maka dia bukan golongan kami. Maka bertaubat kepada Allah. Jangan bahagia di atas rasa sakit orang lain. Jangan mulia dengan merendahkan orang lain. Dan jangan besar dengan mengecilkan hati orang lain. Siapapun pemirsa yang sedang dihianati atau pernah dihianati, semoga masih ada cahaya di balik luka yang Allah titipkan untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kami gagal menjadi suami istri, tapi kami tidak akan gagal menjadi orang tua untuk kalian. Mungkin di balik ujian yang saya terima, Allah itu menyiapkan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Bisa jadi hari ini saya merasa sakit, merasa tidak terima, tapi itu yang terbaik buat saya suatu hari nanti. Saya merasa apa yang ada di dalam dada saya ikut tumpah dalam acara kajian ini. Terima kasih banyak karena menjadi salah satu wadah untuk saya mencurahkan segala isi hati.